Pengkhotbah pasal 1 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Jemaat yang dikasih Tuhan, tahun 2026 ini gereja mendorong jemaat untuk bawa Alkitab ini. Amin. Iya, puji Tuhan masih ada yang bawa ya. Ini akan jadi benda bersejarah kalau kita diamkan di rumah. Jadi kami mendorong Bapak Ibu, saudara-saudari yang muda-muda, ayo kita bawa Alkitab fisik menjadi suatu pembiasaan bagi kita. Karena apa? Indonesia lagi darurat literasi. Minat baca kita adalah yang sekian paling rendah juga di dunia. Jadi saya pikir gereja berpikir bagaimana mendesain jemaat untuk terbiasa membawa Alkitab. Meskipun di gereja di belakang sana disiapkan Alkitab, tapi saya sarankan untuk tidak ambil Alkitab itu, kita biasakan bawa dari rumah. Saya usulkan kepada pengurus untuk umpetin itu Alkitab semua. Supaya kita bawa dari rumah. Amin. Aminnya kok lemes ya? Iya, amin. Puji Tuhan. Mari kita baca ayat 12 sampai 18 bergantian. Saya akan memulai ayat 12 dan 13 jemaat Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pengejaran hikmat adalah sia-sia. Aku, pengkhotbah, adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku, dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. (18) bersama-sama, karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, beri kami karunia untuk memahami syair dari pengkhotbah. Tolong kami supaya kami jangan hidup dalam ilusi, tapi biarlah kami menjalani realita hidup dengan sesadar-sadarnya bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Oleh sebab itu, untuk memahami teks ini kami butuh tuntunan Roh Kudus, butuh tuntunan Tuhan. Pakai hamba-Mu yang tidak punya apa-apa ini untuk menyampaikan kepada jemaat Tuhan. Roh Kudus bantu kami, jadikan kami orang-orang berbahagia yang bukan hanya mendengar tetapi menjadi pelaku. Firman-Mu terintegrasi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, tema hari ini cukup menggelitik petualangan yang sia-sia. Saudara pernah melakukan pekerjaan sia-sia? Suatu kali saya ketemu meme ya. Ini buat orang yang malas mandi. Siapa di sini malas mandi selain saya? Ya. Jadi gini, kalau mandi, waduh, kalau saya mandi nanti saya ganteng. Kalau saya ganteng nanti saya sombong. Nanti kalau saya sombong, saya mati masuk neraka. Tahu gitu, daripada saya sombong, lebih baik saya nggak usah mandi. Ya, apakah seperti itu saudara ya? Jadi apakah mandi itu sia-sia? Ya kalau hari ini ada yang gak mandi ya berarti coba tengok kanan kiri udah mandi apa belum gitu ya. Coba dicek masing-masing ya. Baik, puji Tuhan. Nah hari ini kita akan bersama-sama belajar dari satu perikop bagian dari kitab syair. Jemaat tahu kitab-kitab syair apa aja di Alkitab? Yang kategorinya kitab syair. Ayo. Ayub, apalagi? Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Ulangi sama-sama. Ayo, yang termasuk genre kitab syair. Ayub, apalagi?
Mazmur, apalagi? Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Itu kitab-kitab syair dalam kitab suci kita. Ya, jadi nanti kalau baca bagian itu hati-hati. Jangan langsung diterjemahkan secara literal. Bayangin, kitab Kidung Agung membayangkan seorang wanita yang cantik. Alismu bagaikan semut yang berbaris. Saudara pernah lihat semut berbaris? Merinding enggak? Merinding saja, jijik gitu ngeliat semut berbaris. Gigimu bagaikan kawanan domba di pegunungan Gilead. Saudara tahu domba? Domba tuh rada kuning-kuning juga tuh kadang warnanya kalau belum pernah mandi. Jadi kalau giginya warna kuning gimana kira-kira ya? Lehermu bagaikan menara Daud. Nanti cek di Google menara Daud tuh kayak apa gitu ya. Jadi jangan cepet-cepet diterjemahkan literal. Kita mesti belajar genre kitab suci bagian syair ini dengan kita bergantung kepada Tuhan paling utama. Kedua, belajar dari buku-buku yang membahas hal itu. Nah, pada bagian ini kita akan ketemu dengan satu tema, yaitu kesia-siaan hidup. Kalau kita ke gereja, dengar khotbah, kita pengen dengar khotbah seperti apa jemaat? Pertama, kalau khotbahnya memotivasi. Kedua, khotbah yang isinya tentang berkat, mujizat, sukses, kelancaran hidup, naik karir dan sebagainya. Itu yang pengen gua denger, ya. Pengen khotbah apa lagi kira-kira? Saya pengen dengar khotbah yang tadinya berupa misteri tiba-tiba terbuka. Wah, ini khotbah yang bagus. Suatu kali ada seorang pengkhotbah, dia tahu diri. Dia dibosenin sama jemaatnya. Jemaat lama-lama lihat saya bosen enggak? Khotbah aja 5 tahun berturut di sini bosen enggak? Bosen lu sono, ya. Dia dibosenin sama jemaatnya, dia pun tahu diri. Ketika giliran dia naik mimbar, dia bertanya kepada jemaatnya. Jemaat, apakah kalian tahu khotbah saya hari ini? Ya. Lalu jemaat berkata, tidak tahu, gitu ya. Lalu dia berkata lagi, kalau gitu karena saudara tidak tahu, buat apa saya khotbah? Lalu dia turun, lalu liturgis pimpin doa penutup dan mereka pulang kebaktian tanpa dengar khotbah. Waduh, kok kayak begini pengkhotbah kita? Dia lagi cari sensasi kali ya, gara-gara kita bosen dengerin dia. Kemudian minggu berikutnya dia berkhotbah lagi, jadwal dia berkhotbah. Lalu jemaat pada bisik-bisik, lain kali kalau dia nanya lagi, kita jawab tahu, gitu ya. Lalu sang pengkhotbah bertanya, jemaat, apakah Anda tahu khotbah saya hari ini? Lalu mereka serempak menjawab, tahu, ya. Nah, karena sudah tahu, buat apa saya khotbah? Akhirnya bun, dia turun lagi tidak jadi berkhotbah. Waduh, gawat. Kita kebaktian hari ini nggak dengar khotbah lagi nih ya. Kalau gitu kita bagi dua minggu depan. Kamu yang barisan sebelah kanan, yang duduk sebelah kanan bilang tidak tahu. Kamu yang sebelah kiri bilang tahu, ya. Akhirnya minggu berikutnya pengkhotbah itu naik lagi. Lalu dia bertanya, jemaat, apakah kamu sudah tahu khotbah saya hari ini? Yang sebagian nanya, jawab tidak tahu. Yang sebagian jawab tahu. Nah, yang sudah tahu tolong kasih tahu sama yang belum tahu. Akhirnya kapan khotbahnya ya jemaat ya? Nah, akhirnya itulah sebuah gambaran bagaimana kita mengharapkan sesuatu dari mimbar-mimbar yang ada di gereja. Sebetulnya untuk apa? Suatu kali saya bertanya kepada seorang hamba Tuhan yang sudah senior. Saya heran hamba Tuhan ini setiap ada seminar untuk hamba Tuhan, yaitu bagaimana cara berkhotbah yang baik. Hamba Tuhan ini selalu menolak. Saya bertanya dengan keheranan, Boksu, ya ada apa? Kenapa Boksu tidak pernah ikut seminar preaching atau cara berkhotbah yang baik? Lalu sang Boksu tua ini jawab, saya sudah tua, buat apa saya belajar lagi? Lagian khotbah yang paling efektif adalah teladan hidup kita. Buat apa kamu koar-koar di mimbar soal pembahasan Alkitab yang bagus-bagus dan sebagainya. Tetapi ketika turun mimbar, kamu tidak terlihat seperti yang ada yang disampaikan di mimbar. Hati saya mendengar itu jelek. Ya, saya teringat ketika saya di Jawa Tengah dulu ada semboyan, gajah dibelangkoni, bisa khotbah, nggak bisa dilakoni. Ngerti maksud saya? Ngerti jemaat?
hati saya langsung terenyuh. Oh iya ya, khotbah terbaik adalah ketika khotbah itu menjadi contoh, menjadi hidup, teladan yang benar-benar hidup. Kalau saya sebagai hamba Tuhan, saya suka koar-koar di sini soal firman Tuhan. Tapi saya tidak tahu memperlakukan orang lain dengan kasih. Saya menyakiti banyak orang, dan apa yang saya katakan di mimbar ini berbeda dengan kenyataan hidup saya. Maka saya adalah pengkhotbah yang gagal. Saya hamba Tuhan yang gagal. Jadi ketika sang pengkhotbah atau hamba Tuhan itu tahu kegagalannya, masih ada kesempatan memperbaiki? Enggak. Masih ada enggak jemaat? Masih. Bilang kanan kiri, engkau dan aku masih punya kesempatan memperbaiki. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, kita mengharapkan khotbah-khotbah di gereja itu seperti itu. Menggugah kita, mengubahkan kita, menginspirasi kita, dan bahkan menggairahkan kehidupan kita selama seminggu ini. Tetapi ketika tadi kita membaca bagian perikop, si pengkhotbah menuliskan kepada kita, segala sesuatu adalah sia-sia. Apa arti kata sia-sia? Percuma, ngapain gitu ya. Kurang lebih begitu ya. Nah, perkenalkan. Si penulis dari syair ini adalah Kohelet. Siapa namanya jemaat? Gak ditulis dalam versi bahasa Indonesia. Cek dalam versi bahasa Ibraninya. Nama si penulis adalah Kohelet. Bukan kualat ya jemaat ya. Apa namanya? Kohelet. Apa itu artinya Kohelet? Kohelet artinya guru. Guru yang ngumpulin murid-muridnya dan suaranya didengarkan oleh murid-muridnya. Nah, ini namanya Kohelet. Mari kita dengar khotbah si Kohelet ini. Dia ngomong apa? Di ayat ke-13 dia ngomong begini. Kamu kerja, kamu punya kesibukan, bagus. Tapi itu sebetulnya kesusahan yang Tuhan berikan bagi manusia sehingga mereka menjadi lelah. Saya tidak menyinggung ASU AI yang sudah pensiun, gak kerja lagi. Ya, oleh karena itu banyak berdoa, banyak ikut pelayanan. Amin, ASU AI, Pak Me, amin. Ya, yang lansia, yang senior karena sudah tidak sibuk bekerja, ayo makin giat melayani Tuhan di tahun 2026 ini. Jadi inspirasi buat kami-kami yang muda ini. Siap? Duh, kok gak ada suaranya? Siapnya lemes ya. Berat ya jadi teladan ya. Nah, jadi jemaat Tuhan, si Kohelet ini menulis bahwa kalau kamu bekerja, itu adalah kesusahan yang Tuhan berikan. Saya mikir-mikir, apa iya ya orang kerja itu susah. Jangan pikirin hujan di luar ya. Kita fokus di sini, makin hujan makin suara sound efeknya menggema, enak buat tidur ya. Nah, jemaat Tuhan, apakah pekerjaan membuat kita susah? Kita kerja pagi, siang, malam, banting tulang, banting pintu, banting orang, ya, dan sebagainya. Kita kerja keras. Hasilnya habis nggak? Dipakai nggak hasilnya? Habis, kepake. Alkitab mencatat pekerjaan sehari biasanya diberi upah 1 dinar sehari. Mengapa upahnya 1 dinar sehari? Karena 1 dinar itu cukup untuk memenuhi kebutuhan seisi rumah dalam waktu 1 hari. Makanya disebut dalam bahasa Alkitab bekerja untuk 1 dinar 1 hari. Tetapi pertanyaannya, apakah pekerjaan itu sengaja Tuhan beri supaya Tuhan menyusahkan kita? Siapa di sini pernah Tuhan menyusahkan dirinya rasanya, lalu kita kecewa, lalu kita marah sama Tuhan? Kejadian 3 ngomong apa? Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan berkata kepada laki-laki, karena engkau laki-laki, maka engkau akan berpeluh. Berpeluh artinya berkeringat untuk mencari
rezekimu. Statistik menyebutkan bahwa laki-laki atau pria cepat mati duluan. Nah lu, lebih cepat mati duluan. Buktinya dari mana? Karena beban hidupnya berat. Coba cek tuh obat sakit kepala, Paramek, Oskadon, Insa apa tuh ya. Gambarnya laki-laki apa perempuan? Nah, coba cek itu gambarnya laki apa perempuan? Hah? Laki, ya betul ya. Nah, karena laki-laki memikul beban berat, makanya mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan seisi rumah tanggung jawab menjadi seorang laki-laki. Tetapi pertanyaannya ketika mereka bekerja, terus kalau lelah kenapa? Bukankah lelah itu jadi berkat juga? Kalau tubuh kita nggak lelah, bisa tidur nggak? Nggak bisa tidur. Tubuh kita butuh yang namanya rasa lelah. Meskipun itu menyakitkan, meskipun itu susah. Dan Kohelet mengatakan sia-sia kamu bekerja. Kenapa? Ada waktunya kamu nanti berhenti. Tapi apakah kamu siap untuk berhenti? Nah, ada lagi di ayat ke-14. Kohelet berkhotbah apa? Kalau kamu capek-capek bangun pagi, berjeri lelah pagi siang malam, ya, kamu seumpama orang yang menjaring angin. Apa artinya menjaring angin? Terjemahannya dalam bahasa Indonesia menjaring angin. Tetapi di dalam bahasa aslinya adalah menangkap roh. Menangkap apa jemaat? Menangkap roh. Ya, itu nggak bisa. Menjaring angin seumpama melakukan pekerjaan yang sia-sia. Wah, kalau pengkhotbah mengatakan demikian, si Kohelet mengatakan demikian, lalu apa gunanya hidup? Kalau kita membaca pada bagian kitab pengkhotbah, kita mesti memandang dari sudut pandang dunia yang sudah jatuh, the fallen world. Amin jemaat. Kalau membaca kitab pengkhotbah, kita mesti melihatnya dari dunia, perspektif dunia yang sudah jatuh. Si Kohelet menulis demikian karena apa? Manusia punya siklus. Dari dia lahir, dia dikenal, dia menjadi dewasa, dan dia pun mati dan dilupakan. Pertanyaan saya, habis mati hidup lagi gak? Lahir lagi gak? Enggak. Oleh karena Kohelet melihat siklus hidup ini tidak recycle lagi, tidak terulang lagi. Oleh sebab itu dia mengatakan sia-sia kamu hidup di dalam dunia yang sudah jatuh. Jatuh kenapa jemaat? Jatuh dalam dosa. Gak ada yang baik di dunia ini, termasuk pekerjaan dan usaha kita. Semuanya menjadi tidak baik. Bahkan di ayat 16 dan 17 dikatakan percuma kamu mengejar kepintaran. Percuma kamu nambah gelar. Tidak menambahkan hikmat. Dan tidak mengubah apapun. Suatu kali saya ditantang oleh seorang hamba Tuhan. Yang baru wisuda gelarnya doktor. Dia nyindir saya. Lause, kapan kamu seperti saya ngejar gelar doktor? Waduh. Lalu saya jawab. Kalau udah gelar doktor, terus gereja berubah menjadi lebih baik, saya mau. Tapi kalau dapat gelar doktor, gereja tidak semakin lebih baik, buat apa? Ngerti jemaat? Ngambil S2 aja, saya udah penyakitan. Apalagi ngambil S3. Kalau benar-benar sekolahnya bukan sekolah abal-abal ya saudara ya. Saya ngambil S2 itu 3 tahun. Tadinya sehat, gembira. Saya mau mengupgrade diri. Saya mau belajar lagi. Setelah belajar, babak belur saudara. Ya, mulai kena darah tinggi gara-gara sering ngemil di jam 2 pagi. Karena begitu baca buku, otak kita butuh bensin. Ya, untung jam 3 pagi itu sebelah rumah ada tukang bakso. Itu selalu buka jam 3 pagi. Saya sambil ngerjain tugas, sambil makan bakso. Tiba-tiba apa yang terjadi? Asam urat. Waduh, gara-gara demi belajar dini hari, otak butuh kerja keras, datanglah penyakit. Lalu kata istri saya,
Kalau kamu masih mau hidup, nanti aja ngambil S3-nya, katanya begitu ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, jadi yang namanya belajar, nambah gelar, menurut Kohelet itu sia-sia. Lalu saya berkata kepada hamba Tuhan yang nantangin saya jadi dokter itu. Saya berkata, nanti saya punya gelar pada saat saya meninggal. Gelar saya ALM. Apa jemaat artinya ALM? Nah setiap kita nanti kita punya gelar seperti itu, ALM ya. Jadi itu bukan gelar pendidikan, itu dari Tuhan. Oke, nah Kohelet juga berkhotbah kepada kita. Kenapa sih kalau saya ngejar hikmat, ngejar pengetahuan justru malah makin sia-sia? Dia jelaskan ayat di 18 ada alasannya. Yang pertama, makin banyak hikmat kamu makin susah hati. Kenapa? Banyak hikmat kok makin susah hati. Untuk memutuskan sesuatu, untuk mengambil satu decision, orang itu berpikir 7 kali pun kurang. Dia makin mikir, hatinya makin susah. Karena apa? Bingung mana yang mau diambil keputusannya. Karena saking banyaknya hikmat, saking banyaknya pengetahuan, dia semakin bingung mau ngambil jalan yang mana. Jadi ngejar hikmat menurut Kohelet merupakan kesia-siaan. Tapi jangan jadikan alasan ayat ini jemaat tidak belajar Alkitab. Amin jemaat. Jangan jadikan ayat ini jemaat tidak suka baca Alkitab, tidak suka belajar firman Tuhan. Hati-hati, ayat ini gak ngomong begitu. Selanjutnya kalau kita lihat gambar ini saudara. Ya, ini adalah gambar patung The Thinker. Patung apa jemaat? The Thinker. Seorang komentar, sebuah komentar menulis demikian. Kenapa sih patung The Thinker tubuhnya tuh atletis tapi sambil mikir gini kayak mikir sesuatu, mikir keras ya. Kenapa tubuhnya bisa sterak begitu? Lalu historiannya menjawab, kamu tahu nggak bahwa berpikir itu butuh energi besar, ya? Berpikir itu butuh kekuatan besar. Oleh sebab itu patung ini dibuat, namanya patung The Thinker. Dan hebatnya, Kohelet sebetulnya ingin menuntun kita. Gimana caranya supaya kamu berjalan dengan kehidupan ini bukan suatu perjalanan atau petualangan hidup yang sia-sia. Dalam teks tidak disebutkan, tetapi saya mengajak kita semua melihat teks ini, menuntun kita. Kemana sih arah hidupmu? Kemana sih tujuan hidupmu? Ya, kamu mau apa dalam hidup ini? Kalau kita baca katekismus Heldeberg ya, tujuan hidup manusia menikmati Tuhan, memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Wah, kalau kita belajar katekismus Heldeberg, arah hidup kita sebagai seorang Kristen adalah menikmati Allah dan memuliakan Dia selama-lamanya. Tetapi pertanyaan ini gak muncul dalam pertanyaan si pengkhotbah. Saya pun takjub dengan khotbahnya. Siapa pengkhotbah terpendek di Alkitab yang jemaat tahu? Ada pengkhotbah terpendek? Jemaat bisa jawab? Yunus. Siapa? Yunus. Yunus khotbahnya 1 kalimat. 40 hari lagi Niniwe ditunggang balikan. Selesai. Apa yang terjadi? Satu kota itu bertobat, berpuasa 40 hari. Mereka mencari wajah Tuhan. Mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Enggak dijelasin tuh 40 hari lagi Tuhan akan menunggang balikan Niniwe. Makanya kamu bertobat, terima Yesus, dibaptis dan sebagainya. Enggak. Yunus cuma 1 kalimat. 40 hari lagi Niniwe ditunggang balikan. Selesai. Lalu satu kota itu bertobat. Enak ya, khotbahnya pendek banget. Tapi bikin orang bertobat. Luar biasa Yunus ya. Nah pertanyaan keduanya. Kalau kamu sudah tahu arah hidupmu, tujuan hidupmu. Bersama siapa engkau akan menjalaninya? Pertanyaan penting saudara. Kenapa? Karena kita sadar kita nggak bisa jalan sendiri. Kita perlu sahabat, kita perlu penuntun. Nah jemaat yang dikasih Tuhan, saya terinspirasi dengan film ini. Siapa pernah nonton film ini?
Film ini diperankan oleh James Franco. Dia berperan sebagai Aaron. Aaron itu bukan nama fiktif. Tapi film ini berdasarkan based on the true story. Berdasarkan kisah nyata. Bagaimana seorang yang bernama Aaron ini gemar hiking, gemar naik gunung dan sebagainya. Suatu kali dia nggak izin siapapun, dia pergi ke sebuah gurun yang banyak gunung-gunung batu, bukit-bukit batunya. Dia pergi ke sana. Apa yang terjadi dengan Aaron? Iya, judul filmnya 127 jam. Ya. Apa yang terjadi dengan Aaron barusan? Tangannya kejepit batu. Siapa pernah kejepit pintu? Wah, itu teriaknya satu RT kedengeran ya. Wah, gitu ya. Nah, ini gimana rasanya kejepit batu yang enggak bisa diangkat, enggak bisa digeser. Kejepit di antara celah gunung. Gak ada sinyal GPS. Gak ada yang cari tahu, gak ada yang bisa tahu dia ada di situ. Dia di balik celah gunung. Saudara yang dikasih Tuhan, 127 jam petualangan Aaron akhirnya bisa keluar dari jepitan batu itu. Apa yang dia lakukan? Dia memotong tangannya sendiri dan meninggalkan bagian tubuhnya ada kejepit di batu itu. 127 jam lamanya survive. Saya mungkin mengutip kata Alkitab, lebih baik potong tanganmu daripada kamu semua masuk ke dalam kerajaan neraka gitu ya. Tapi yang dilakukan Aaron. Tapi apakah Aaron berhenti berpetualang? Kisah Aaron selanjutnya, dia tetap jalan-jalan. Dia tetap hiking, dia tetap naik turun lembah gunung, dia tetap naik ke yang terjal-terjal itu, dia panjat semua. Dengan catatan, kalau dia pergi sekarang, dia meninggalkan pesan setidaknya pada orang tuanya ataupun kepada sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu, pesan-pesan ya untuk kita semua, kalau pergi kemana-mana, bilang-bilang, amin, ya. Minimal bisa share log yang ada di WA, jangan gaptek ya. Kalau gaptek pakai kalung. Jika orang ini ditemukan, kalau di tulisan kalungnya begitu ya. Jika orang ditemukan tolong kembalikan ke alamat ini. Nomor handphonenya sekian ya. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, itu yang dilakukan Aaron dalam petualangannya mendaki. Bagaimana dengan kita? Apakah dalam petualangan hidup kita ada yang meninggalkan sesuatu? Apakah dalam petualangan hidup kita melakukan sesuatu yang salah? Sehingga kita berkata, sia-sia lakukan itu. Gak ada untungnya. Kalau gitu di tahun 2026 ini kita butuh apa ya saudara? Kalau kemarin minggu lalu kita mendengarkan khotbah awal tahun ya. Kita tentu banyak dengar khotbah awal tahun memotivasi kita. Setelah pergantian tahun ini kita mau ngapain? Sebetulnya apa yang kita butuhkan di tahun yang baru ini? Apakah kita butuh suatu pengalaman-pengalaman spektakuler sehingga membuat kita bersemangat? Ada satu keluarga, duitnya banyak banget. Mereka malam tahun baruan, malam pergantian tahun di Hong Kong. Jam 00:01 mereka merayakan selamat tahun baru di Hong Kong. Lalu jam 2 pagi mereka terbang ke Los Angeles. 14 jam mereka nyampe di perjalanan, di sana masih tahun 2025. Dan mereka merayakan pergantian tahun untuk kedua kalinya. Exciting gak? Siapa mau coba begini? Ya, seolah-olah kayak naik mesin waktu. Waduh, kita seperti berjalan dalam mesin waktu. Kembali ke masa lalu. Dunianya sih gak berubah, waktunya pun tidak berubah. Zona waktu yang membedakan antara jarak
Hong Kong dengan Los Angeles. Apakah ini pengalaman yang exciting? Buat mereka yang merasakannya tentu exciting banget. Dan itu akan menginspirasi kehidupan mereka. Mungkin tahun depan mereka akan lakukan planning perjalanan yang sama. Jemaat ada yang mengikut seperti ini? Tapi apakah ini yang Tuhan mau dalam hidup kita? Kita punya sesuatu yang exciting. Baru kita merasa hidup kita itu bermakna. Baru kita merasa hidup kita ini berarti. Baru kita merasa hidup kita ini terang benderang di tahun ini. Enggak, saudara. Justru kadang kita melihat segala sesuatu itu dalam bentuk pesimis. Boleh kok memandang segala sesuatu pesimis. Tapi jangan keterusan. Kita menjadi orang yang suka negative thinking. Seperti si Kohelet. Dia memandang betapa pesimisnya dunia yang sudah jatuh. Gak ada harapan dan gelap. Kita perlu tahu apa yang kita tahu. Yang pertama, ketahuilah Allah tidak memulai segala sesuatu dengan resolusi. Kita mendengar resolusi di awal tahun. Nanti tahun 2026 mesti begini. Supaya kamu tetap berhasil. Supaya kamu tidak jatuh dalam dosa. Supaya usahamu baik, keluargamu bahagia dan sebagainya. Itu resolusi. Saya berpikir kalau kita mendengarkan seperti itu. Seolah-olah kita sedang mendengar satu kampanye. Ya, yang janji-janji doang isinya, tapi enggak ada buktinya. Tetapi kita melihat justru Allah memulai segala sesuatu bukan dengan resolusi, tetapi dengan kegelapan. Di mana kita tahu? Kejadian 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Tuhan memulai karya penciptaan dari kegelapan. Tuhan sih gak panik dengan kegelapan. Kita yang panik. Kalau kita mati listrik, mati lampu, gak ada cahaya, kita panik. Tetapi Tuhan tidak panik dengan kegelapan. Kegelapan adalah domainnya Tuhan. Sehingga ketika dia datang ke dunia ini, dia datang di malam Natal dalam kondisi gelap gulita. Dan dia mengakhiri petualangan penebusan itu di atas kayu salib. Jam 3 sore, gimana kondisi cuacanya? Gelap gulita. Tuhan memulai karyanya di dalam gelap. Dan dia mengakhirinya di dalam gelap. Jadi kalau hidupmu hari ini gelap, petualanganmu hari ini gelap, gak jelas ke arah mana arah tujuan hidupmu. Percayalah, disitulah Tuhan sedang bekerja menuntun hidupmu untuk menemukan Dia. Yang percaya katakan amin. Saudara ini kasih Tuhan, ketahuilah yang kedua. Petualangan kita tuh gak butuh resolusi besar. Ya, solusi yang muluk-muluk nanti mesti gini, mesti gitu, enggak. Kita hanya butuh 1-2 langkah kecil untuk melangkah dari titik kita. 1 langkah kecil ke depan demi ada satu perubahan. Dengan pertolongan sedikit cahaya, maukah kita melangkah? Buat target-target kecil di tahun ini. Misalnya saya tahun ini mau sapa 1-2 orang di gereja. Saya mau tolong 1 orang susah yang ada di gereja bagian komunitas saya. Itu 1 langkah kecil bukan? Saya mau ambil bagian dalam pelayanan yang mungkin ringan-ringan bagi saya. Itu 1 langkah kecil. Tapi itu mengubah segalanya. Saya tahun ini mau mulai baca Alkitab. Itu langkah kecil bukan? Mau mulai berdoa dengan anak ataupun istri. Mulai berdoa. Di mana saya dulu malas berdoa. 1 langkah kecil. Dengan sedikit cahaya tentu akan menuntun kita. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, kita ini orang-orang yang berjalan dalam kegelapan. Seperti Yesaya mengatakan, bangsa-bangsa yang berjalan dalam kegelapan, mereka akan melihat terang Tuhan. Ya, kita berjalan dalam kegelapan dan kita butuh terang Tuhan.
Tadi kalau kita sama-sama nyanyi ya, Yesus Tuhanku kau berkuasa atasku. Sebetulnya kalau Tuhan berkuasa atas kita, hidup kita bukan hanya tidak akan sama, tapi hidup kita tidak akan lama. Ngerti jemaat? Hidupku tak akan lama kalau Yesus Kristus benar-benar berkuasa atas hidup kita. Makanya tadi saya nyanyi agak beda syairnya, mungkin untung gak kedengeran WL-nya, nanti dia keganggu gitu ya. Hidupku tak akan lama kalau Yesus benar-benar jadi Tuhan buat hidup kita. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat betapa hidup kita butuh satu langkah kecil sebagai tanda kehidupan. Ketahuilah yang ketiga, kita gak butuh satu resolusi besar, target besar yang muluk-muluk. Yang kita butuhkan adalah kita berjalan di dalam lorong yang gelap itu. Dengan memikul satu harapan bahwa ada seseorang yang menanti kita di ujung lorong yang gelap itu. Bukan istrimu, bukan suamimu, bukan orang tuamu, bukan anakmu. Siapa? Tuhan sedang menanti kita. Maukah engkau mengambil 1-2 langkah hari ini untuk maju ke depan di tahun ini? Amin. Kita berdoa. Bapa kami di surga, tolong kami mengalami perjumpaan dengan Kristus. Kami tidak mau jatuh dalam persepsi yang pesimis seperti yang dikatakan Kohelet kepada kami. Tapi biarlah kami memandang segala sesuatu dengan kami tertuju kepada Allah yang lebih dulu membuka jalan bagi kami. Yang memberikan kami setitik cahaya harapan di saat tidak ada harapan. Mungkinkah tahun ini tahun 2025 lalu kami mengalami ditipu orang. Bisnis kami habis, kami banyak hutang. Bahkan kebahagiaan rumah tangga kami dipertaruhkan. Anak-anak kami memberontak. Kehidupan orang tua kami ribut setiap hari. Di rumah tidak lagi ada damai. Tuhan, kami sudah lama bosan tinggal dalam kondisi seperti itu. Biarlah perubahan itu dimulai dari hidup kami yang berani mengambil 1-2 langkah kecil. Dengan berpengharapan bahwa Engkau sedang menanti kami di sana. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu yang menuntun kami menemukan pribadi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.